Puji Tuhan, bersyukur kita pagi hari ini anugerah dan kemurahan Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan itu menjadi jaminan hidup kita bagi orang-orang yang percaya. Pagi hari ini saya ingin memberikan renungan firman Tuhan bagi kita sebelum kita lebih jauh beraktivitas sepanjang hari ini. Saya akan membacakan dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat 12, 13 dan ayat 19 sampai 20. Demikian firman Allah. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19 sampai ayat 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saya berikan tema renungan kita pagi hari ini, belajar mencukupkan diri. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga jemaat Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Rasul Paulus sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang pelayan Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan daripada Rasul Paulus sebelum dia dipanggil, seorang yang luar biasa, seorang yang terpandang, seorang yang berkelimpahan, seorang yang sangat dihormati. Dan sesudah dia dipangkap oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang rasul. Bagaimana jika dia hidup di dalam pemahaman, pengertian, bagaimana hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan dialami oleh Rasul Paulus. Kalau kita dalam konteks dalam Filipi ini disampaikan, bagaimana Paulus tetap hidup bersukacita di dalam keadaan saat dia kekurangan, saat dia kelimpahan. Dan firman Allah katakan saat dia kenyang, saat dia di dalam kelaparan. Dia bisa melewati fase itu, keadaan itu, karena Rasul Paulus selalu belajar mencukupkan diri. Firman Allah katakan dalam ayat 11, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus mengalami ada pengalaman-pengalaman hidup yang diizinkan Tuhan dalam saat dia kekurangan, saat kelimpahan, saat kenyang, saat di dalam kelaparan. Tetapi Paulus mampu karena dia belajar mencukupkan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kemampuan yang diberikan Tuhan sehingga kita mampu melewati hari-hari kita dalam segala keadaan, situasi di dalam hidup ini, apalagi di masa-masa yang sulit. Ada banyak orang yang mengeluh karena keadaan ekonomi, keadaan keuangan di hari-hari ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus senantiasa bersukacita karena Tuhan terus ada bersama dengan kita, menolong kita. Karena firman Allah katakan dalam ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus dapat mencukupkan diri karena dia senantiasa hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam mengandalkan Tuhan.
hidup bersama dengan Tuhan, sehingga firman Allah di sini jelas berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi yang memampukan kita adalah tak kala Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita, maka Dia yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu di dalam segala perkara. Kita mampu melewatinya, saat dalam kekurangan, saat dalam kelimpahan, saat dalam kenyang, bahkan mungkin saat kelaparan. Ada banyak hal yang akan kita lewati dalam hidup ini. Tapi satu hal, kita akan mampu mencukupkan diri kalau kita senantiasa ada bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memampukan kita untuk bertahan, untuk melewati yang kadang diizinkan Tuhan masa-masa sulit, masa-masa yang sukar. Bahkan Tuhan izinkan kita di masa-masa yang keberkatan, kelimpahan. Tetapi kita tidak pernah menjadi orang-orang yang melupakan Tuhan. Tapi justru di situ kita menjadi orang-orang yang mampu memberkati banyak orang. Kenapa? Karena kita tetap bisa hidup untuk mencukupkan diri. Itu sebabnya dalam kebenaran ini, dalam ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menjadi orang percaya, anak-anak Tuhan, umat ketebusan Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia Bapa yang baik. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya sampai meminta-minta. Karena Dia gembala yang akan selalu memperhatikan kita. Dia menyediakan hidangan, makanan bagi kita yang percaya. Dia memelihara hidup kita. Dia menjamin kehidupan kita. Karena Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Gak perlu kita khawatir dalam hidup ini. Yakinilah, kalau kita belajar mencukupkan diri dalam segala hal, kita belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan dalam mengelola berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Saat itu berkelimpahan, saat itu mungkin tidak banyak, tapi kita belajar mencukupkan diri. Dan kita akan mampu mencukupkan diri tak kala Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita mampu melewati masa-masa itu, saat kenyang, saat lapar, saat kelimpahan, saat kekurangan. Kita mampu melewati tak kala kita hidup mengandalkan Tuhan. Karena kita sanggup menanggung atau cakap menanggung segala perkara. Tak kala kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tak kala ada kuasa Allah bersama dengan kita. Dan dengan iman keyakinan kita kepada Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Untuk hormat, kemuliaan bagi Allah Bapa selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah mencukupkan diri dalam segala hal, apapun yang ada saat ini pada kita. Belajar mencukupkan diri, belajar hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jangan kita mengeluh dalam keadaan ini, atau jangan kita berpoya-poya saat kita mungkin berkelimpahan, tapi belajar mencukupkan diri. Kalau kita ada bersama Tuhan, ada kuasa Tuhan, maka kita akan mampu menanggung segala perkara. Perkara kenyang, perkara lapar, perkara kelimpahan, perkara kekurangan. Tapi dengan satu keyakinan bahwa Allah kita, Yesus Tuhan kita, akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman Allah pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang belajar mencukupkan diri. Mungkin Tuhan izinkan kami dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar. Atau juga Tuhan izinkan kami diberkati dengan berkelimpahan. Tapi kami mampu akan melewati masa-masa itu. Tak kala kami hidup bersama dengan Tuhan dalam kekuatan Allah. Karena segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dan biarkan kami. Tuhan gembala yang baik.
Tuhan akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-Mu, keluarga yang menerima renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tumpahkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam kehidupan mereka, kiranya berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, perlindungan, berkat kekuatan, berkat hikmat Allah, kekuatan Allah yang luar biasa, berkat kesehatan yang sempurna, berkat-berkat Allah yang ajaib dicurahkan. Nama Tuhan dipermuliakan di atasnya. Terima kasih Bapa di sorga. Bagimu segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan. Dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Tetap semangat.